depan ya, dan arah ke atas dekat gua. Nanti izin saya gambar. Ya. Seperti mustika ya jatuhnya. Ya lumayan tinggi tapi Ya pemirsa, masih di Candi Tugu ya. Kita kali ini akan coba untuk interaksi lagi dengan salah satu jin yang berada di sini untuk menggali suatu informasi. Semoga bisa menjadikan suatu manfaat untuk kita semuanya, bisa menjadikan suatu istilahnya informasi ya yang mungkin selama ini ya, yang belum bisa diketahui. Kita akan coba untuk kuat telusuri sedikit untuk melalui interaksi mediatoran. Panggil sendiri atau tarik? ambilnya dulu. Ya apa-apa. Astagfirullahaladzim. Bisa bicara? Bisa bicara? Bisa bicara nggak nih? Harus apa lagi? Kalian sintan? Ayo bisa berdiri. Ya, duduk yang tangan. Urusan apa? Salam kenal. Kali sinten iki? Bisa komunikasi, Bisa komunikasi? bisa perkenalkan. Dengan siapa ini bisa komunikasi? Bisa komunikasi atau Komunikasi? Punya nama nggak ini? Sampai di sebelah mana? lihat saya? Bisa lihat sini? Kita komunikasi. Bisa kita kenalan. Jadi ini
dan kita coba Anda punya nama? tanyai. Semoga kita bisa menggalikan sosok yang asli. Kasihan wadahnya. Ya karena wadahnya nggak kuat ya. Merokok asik nih, minum santuy. Kita lanjut ke mediator yang satunya ya. Bisa kita tanya-tanya yang satunya. Aku galak-galak. Minyak. Coba nyuruh jenengan apa pengen ini? Iki penak-penak Mbak. Sama Mas, sama hah? Sis, sis apa? Mama. Oh. Ditanya tuh baik-baik, kita kesini datang baik-baik. Jenengan merasa terganggu sih dari sini. Nah, kalau merasa terganggu, sebenarnya kan jadi aneh kan saya. Kita datang baik-baik merasa Iya, terganggu. baik-baik. Coba jenengan ada pesan apa yang mau disampaikan kepada orang-orang yang nakal di sini? Alasan dia karena yang itu Karena lepas mangkel di ya? luar, ya. Eh, Dia bukan sosok yang baik sebenarnya, dia di wilayah untuk area sini bukan di yang tempat candinya, jadi dia lain gitu. Yang ngono iso senyum. Loh, Mbak yang ada di mana tadi? Oh, yang di bawah yang Iya. tadi ngintip-ngintip itu ya? Iya. Galak-galak nih Kok galak-galak? niku oleh apa toh? Ya Mas. Oleh apa? Njuk main sangar ngono, main tempat ini Dapatnya kelihatan apa? angker gitu, Bu. Iya. 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 Oh, ampun Jadi guyu. saya jelaskan sedikit ya tentang perjinan. Jin itu bersifat kolonial dan mereka itu kayak apa ya, membuli dalam artian. Jika ada salah satu jin yang tidak sesuai dengan koloninya dalam berkelompok, maka dia akan disingkirkan. Nah, kenapa kebanyakan jin seperti ini itu menunjukkan kegarangannya kepada manusia? Karena untuk menunjukkan diri bahwa di koloninya mereka bahwa ini loh saya. Gitu. Gak ono menyan. Gitu. Karena sebenarnya jin seperti ini adalah jin yang terbuang, yang disingkirkan oleh kelompoknya. Makanya dia ini ketika ada suatu orang yang berbuat tidak baik, dia tuh Mas justru Mas seneng. Iya. Sebenarnya seneng. Ini beda. Yang kemauan kita kesini kan untuk menggali yang hal yang baik ya, tapi ininya tiba-tiba sok Tadi melu-melu. awalnya saya kira ini adalah sosok punggawa atau sosok penjaga, tapi setelah saya buka sirnya ternyata hanya sosok jin biasa. Ning sok Jadi ganyane sok saya garang. dimanipulasi dengan jin ini ceritanya. Penipu ya dia ya. Sok garang ya Mas. Padahal nggak garang tuh jenengan itu. Nggak Coba. garang tuh. Coba lihat berdiri kalau bisa. Oh, yo. Bisa kan? Coba lihat kekuatannya. Kekuatannya gimana coba? Lawan samping-sampingan coba. Oh. Ampun galak-galak. Kita kesini datangnya baik kok. Ya kan jadi lucu. Dan Iya. kita datang baik-baik kok diamuk-amuk lah Iya ya. loh, kita tuh baik-baik loh. Yang berbuat tidak baik kok malah dibiarkan kan yo Lucu kualik, itu. ini salah kaprah ceritanya. Oh, Loh, lo kok bukan urusan? kok bukan urusannya iki piye maksudnya? Sampean lihat toh dari fisik kayak gini, apakah kita orang jahat? Tidak toh. Datang sini kan baik-baik loh. Justru jenengan ki seneng ketika ada orang sesuatu hal yang tidak baik tuh mah jenengan tuh seneng toh. Apa menang kayak sesuatu sesajen ya Mas Sajen bahasanya. seperti ya Dia lebih sebangsa senang. jajan, minyak-minyak dan lainnya itu. Kamu suka kayak begitu ya? Ketika Iya. membahas sajen dia tersenyum. Senyum. Soalnya wis kowe berbau wah iki aku meh dipakani. Ya, kayak gitu. Ya toh? Ceritanya salah itu, salah niat orang-orang gitu. Kita tidak ada suatu niatan seperti itu. Makanya tadi kita tanya jengkel. Nek jenengan minyak itu seneng nggak toh? Gak suka minyak. Nggak seneng dia. minyak ya. Sukanya Seneng tuh menyan sama menyan. kembang. Iya kan, kembang ya kamu sukanya ya. Menyaniku pahit tak kandani. Oh, sebangsa kami pahit itu kayak begitu. Kembang Oke. melati doyan ya? Lula. Doyan melati. Kalau ada orang yang kesini ngerokok lintingan itu loh, terus ada suatu bau kemenyan, jangan seneng. Seneng. Oh gitu. Pernah nggak jenengan ditarik seseorang untuk berbuat jahat kayak gitu? Oh belum pernah. Belum benar, dia sukanya cuma mengganggu. Saya jelaskan sedikit tentang sesajen. Sesajen itu di zaman dahulu itu digunakan sebagai bentuk rasa syukur untuk melepas kemelekatan.
tentang duniawi. Jadi orang zaman dulu mempunyai rezeki apa, misal buah-buahan atau hasil panen, mereka mensedekahkan ceritanya. Sebagai bentuk ini loh Gusti, saya melepas kemelekatan saya terhadap duniawi. Apa yang jenengan berikan saya kembalikan dengan bentuk khidmat sederhana berupa sesaji ini. Tapi pemaknaan tersebut dibiaskan oleh orang zaman sekarang dan mengira sesaji itu untuk makanan para jin. Nah, jin mengambil kesempatan. Contoh dia gitu. Karena pada dasarnya sesajen itu adalah sebuah bentuk khidmat sederhana manusia untuk melepas kemelekatan duniawi. Gitu. Makanya tadi saya bilang salah niat orangnya yang datang, akhirnya digunakan kesempatan gitu untuk ya. jin fasik seperti ini, mengambil keuntungan dari ketidaktahuan orang-orang. Jenengan bisa melewati pintu yang tadi di bawah nggak untuk ke atas? Hah? Bisa. Untuk ke atas? Bisa. Bisa. Gak usah pura-pura. Gak usah pura-pura. Jenengan sebatas mana jenengan naik ke atas ini? Karena sebatas lingkungan yang ini tuh rumput-rumput aja kan? Nggak sampai ke atas jenengan. Kok kayaknya ada sesuatu yang mau dikeluarkan. Apa meh ngapan jenengan? Apa jenengan merasa tertantang dengan yang di samping jenengan? Iya, dari tadi nusuk-nusuk. Iya. Ngopo gitu. Itu udah siap, udah ready kalau kamu mau coba. Kenapa? Nggak mau berantem. Enggak, saya nggak mau berantem. Kenapa jenengan pengen nyerang kayak gitu? Enggak nyerang. Kenapa ini? Galak-galak? Mau apa jenengan? Pak pusakanya keluarin. Iya. Oh, tidak bisa. Mau menyerang saya tidak bisa. Sini aja, lihat sini. Tidak bisa. Coba lihat sini. Mau apa kok ngeyel terus tuh tadi? Udah. Nah iya tadi kan seperti kita yang dijelaskan pertama tadi, memang dia ingin menunjukkan diri untuk biar dianggap dengan Gitu ya, biar. koloninya. Jadi dari tadi itu dia tuh tertarik sama mbaknya ya. Kemungkinan ada sesuatu yang dia itu merasa tertantang. Aduh. Lebih tertantang kan jenengan daripada kita yang masuk. Iya. Dia soalnya menunjukkan eksistensinya kepada mereka yang di bawah. Main ketok wah gitu. Aku ki iso nyerang ki wah, Pak. Gagah gitu ya. Bahasanya Coba orang keluarin seperti itu. pusakanya seperti apa. Atau tak minta boleh nggak? Saya minta pinjem lah, tak minta pinjem. Diambil. Nih. Pinjem. Oh, nggak usah. Ya. Nopo? Betul, pinjem bentar wae kok. Nggak apa-apa ya. Buat apa katanya? Ya coba kamu keluarin dulu. Seperti apa sosok pusaka yang kamu punya itu. Jadi untuk teman-teman yang peka, dia itu mengeluarkan, yang bisa melihat ya teman-teman channel Suropati dan sedulur Panji rumah sana, sosok benda pusaka yang dia manifestasikan dari energinya itu berbentuk keris panjang. Untuk teman-teman yang peka dan bisa lihat pasti kelihatan. Boleh nggak dipinjam? Kira-kira Buat buat koleksi apa ya, Mas? aja. Koleksi. Mau menyamakan sama yang punya Mas, disamakan gitu tuh bagus mana? Kalau seandainya bagus mau diminta gitu. Boleh tau? Boleh. Oh, boleh. Suruh Minta cari masa sendiri ya ternyata ya. Emang di sini banyak yang sejenis kayak punya kamu itu. Ya saya tanyakan kegunaan pusaka kamu itu buat apa? Contoh Buat apa? Misalnya salah satu untuk nih. apa kek? Untuk istilahnya mapah degan popo yang ngarani Mas yo. Ya justru kita kesini Kita kan itulah menggali informasi. Informasi. Ya kan dari suatu tempat yang kamu tempati itu ada apa aja, terus yang kamu bawa itu kegunaannya untuk apa aja. Jadi kan kita tahu, oh jenis kayak gini tuh kegunaannya kayak gini, jenis kayak gini kegunaannya kayak gini gitu. Biar nggak salah kita menggunakan gitu. Pengen bermanfaat enggak buat umat? Nah. Kalau cuma menjelaskan gitu baik kok enggak. Oleh dewe. Loh, Aku warai ra iso golek ya, Mbak. Iya. Nek golek kan ono dalane. Piye carane? Piye caramu ngono?
Ya aku ora ngerti, aku takok kok. Aku kita kok makanya jenengan kan punya, aku nggak punya. Yuk pengen tahu caranya gimana. Gimana? Iso ra santuwe. Ayo, aku rasa seneng, iso nih rasa seneng gitu. Deh. Saya rasa. Coba dikasih tahu satu aja tuh. Carane. Yang di dekat kamu itu, sebelah kiri kamu itu pengen tahu. Presani kulo toh. Presani kulo. Presani. Tuh, dia mau Melek. mengukur seberapa besar kekuatan energi kamu tuh. Dia tuh Melek. udah siap-siap tuh yang di samping kamu. Melek sampean. Udah silaturahmi aja, Kak Baran. Melek sampean. Coba lihat sebelah kamu. Ampun merem. Ampun merem. Ampun merem, delok mriki to. Oh. Ya. Gitu aja. Bentuk manipulatif dari jin dan tidak adil adalah ketika dia merasa terpojok, dia memanggil teman-temannya. Itu yang saya tidak suka dengan jin itu, yaitu Curang gitu ya. Curang. Banyak kan curang ketika dia nggak bisa ngatasi sendiri. tidak bisa mengatasi, dia manggil pasukannya di belakang. Orang punggah-punggawanya di belakang dipanggil, merasa terdesak. Tuh, kalau ketawa. Ketawa di. Dia, iki loh, aku ada suatu tantangan gitu. Jadi kayak apa yo? Jin itu termasuk memiliki karakter playing victim. Yang salah dia, yang minta dibela dia. Entah itu salah dan tidak, nggak tahu. Yang penting ada sekiranya ada suatu meminta bantuan, tetap dibantu kan gitu. Iya. Sampean risani aku malah Ora butuh. Hah? Ora butuh. Apa? Apa bilang apa ya? Ora butuh. Ora butuh, ora perlu tamat ke. Samra kan tamat ke kok. Ya makan nek ngobrol ini kan tamat-tamat kan enak. Gitu? Ayo. Sebenarnya tidak ada yang mencoba untuk menantang. Tuh, kula mburine sampean. Asa kenalan kali kula mboten. Kenang apa? Lah, napa? Kenalan kali kula mboten. Hah? Mo. Lah. Oh, monggo nang kono. Lho, kon kudu nang kono? Ada jilid 2 berkenalan. Oh, gitu ya. Kalau dari kamu itu di sini sebenarnya tempat apa sih? Kalau dari bangsa kalian? Loh. Ketawa di. Di sini itu tempat apa kalau dari bangsa? Siap. Maksiat. Dari bangsa kalian loh, bukan bangsa manusia. Adakah suatu perkumpulan, koloni, komunitas di sana, di sebelah sana? Bentuknya jelaskan ke sedulur semua. Kalau kayak kita mungkin kayak di tempat resto gitu lagi nongkrong-nongkrong gitu ya. Iya, Basecamp. basecamp. Ya, Tempat kumpul. Yang pasti ada suatu pemimpinnya ya. Sampean nang kono posisinya apa? Sebagai apa? Sebagai apa? Ajudan ya. Neng dukur, Aku tanya posisi nih, jabatan gitu loh, ngerti sama? Apa kuwi? Ketua? Dinas Perhubungan. Apa kuwi? Pesawat terbang mungkin. Atas soalnya. Oh, sok benek antena. Sampean nih. Jadi aktivitasnya cuman itu aja. Adakah suatu istilahnya pertemuan-pertemuan ataupun perebutan kekuasaan ya kan? Saling menyerang gitu kan, seperti itu juga ada. Ada gitu kan. Biasanya itu yang menang atau kalah itu dari pihak mana? Ya kamu mungkin Dari sana. Itu yang memperebutkan apa sih? Yang diperebutkan itu apa? Wilayah. kekuasaannya. Jadi ada suatu batasan-batasan tertentu itu ya pemirsa. Dari suatu koloni ataupun komunitas kelompok itu pasti ada suatu kekuasaan koloni wilayah ya kan, mereka saling memperebutkan, saling memperbesar wilayah mereka. Bersifat teritorial. Iya, lebih ke situ. Jadi ketika ada misalkan anak buah yang melanggar dari batas wilayah, mereka pun pasti langsung akan menyerang. Seperti itu, saling balas membalas. Jadi di dunia jin itu ada istilah culik menculik dan sandra menyandra. Kalau begal gimana begal? Begal. Begal. Katanya mau dirilis katanya. Oh, dirilis ya. Sek dada gue, diapain sama kamu? Napa?
Nah, inilah bentuk jin yang manipulatif ingin menunjukkan diri kepada kelompok. Karena di belakang kita sudah banyak kelompoknya. Mana sih? Gitu. Yang belakang ikut-ikutan ceritanya gitu. Sampean ketika ada apa itu sesaji ke sini untuk rombongan jenengan datang ke sini ke atas langsungan. Iya. Makan atau apa? Nah ya. Apa ya bahasanya? Mayor atau apa sih? Pesta. Pesta. Pesta lah. Pesta sampean. Pesta makan-makan. Pesta. Terus sosok yang paling kuat di sini itu apa? Yang ditakuti. Yang kamu takut itu apa? Di dalam. Bentuknya apa? Bentuknya apa? Bisa panggilkan? Dia Nggak berani ya. Kenapa nggak berani? Karena apa alasannya? Hah? Alasannya kenapa? Ya udah saya yang manggilin ya. Sugeng dalu. Hati-hati loh, ini langsung itu loh. Langsung apa? Perang. Iya, mau perang. Sampai ketinggian. Ya intinya kita di sini baik-baik aja ya. Ya powernya lebih kuat ya pemirsa daripada yang tadi. Jadi benturan itu terasa banget. Sesek kayaknya. Ya. Yang di bawah apa itu mas? Ada tombaknya juga. Tapi ya dari perang itu ya. Iya. Pangapunten, kita kesini bukan untuk bertanding atau untuk melawan jenengan bisa ngapunten sih. Tidak ada untuk unsur untuk arah ke situ. Kita hanya cuma pengen menggali informasi, Silaturahmi dan kenalan lah gitu lah. Dulu-dulunya seperti apa sih silanya kayak gitu aja, tidak lebih. Nah, jenengan kalau pengen menyerang kayak gitu tuh menurut saya salah. Ya, jenengan udah siap kayak gitu, kita nggak akan menyerang kok. Dengan sini kedatangan kita baik-baik. Ini aku Joko. iya. Leres, saya tahu. Cuman jenengan marah. Itu karena apa? Jenengan kok marah apa itu? Karena Ya apa? emang dia Karakter nggak ya? begitu marah, cuman bawaannya dia karena ya, suatu karakter. penjaga, karena istilahnya dia memunculkan suatu wibawanya, powernya, itu kan sosok-sosok yang menjaga punggawa dan sebagainya, itu kan pasti akan seperti itu. Yang saya lihat waktu kita muter kayak itu ya penjaga seperti ini, ya. Benar. Sambil Baik, menangis, sebagai sakit- orangnya itu. Sakit sama aku sakit banget. Kepalaku kenceng. Ya karena powernya lumayan ya intinya, biarpun dia sosoknya seorang penjaga ya, salah satu penjaga. Kalau yang tadi di depan itu kamu kenal nggak? Di gerbang itu ya? Oh, bahwa memang ada juga penjaga di tadi di depan ya. Tadi ketika kita masuk juga sempat benturan ya kan, terasa ya kan. Yang penting kita istilahnya kula nuwun tadi udah sempat dan sebagainya, tentunya kita sudah pamit ya kan. Intinya kan kita baik ingin mencari suatu informasi yang bermanfaat, diambil dari sampean berarti termasuk sudah lama di sini. Sudah lama. Kalau untuk suatu sejarah di sini itu seperti apa? Enggak tahu. Oh, tidak tahu, dikasih tahu. Ya kadang kan istilahnya kita memang nggak pure mencari suatu informasi dari pihak jin, karena pihak jin itu juga nggak mutlak memberikan suatu informasi ataupun nggak valid ya kan, cuman berapa persen aja mereka tahu seperti itu, karena mereka juga punya kehidupan sendiri. Kalau untuk misalkan dari zaman dulu ya kan, dari orang yang pernah kesini ataupun yang menempati tempat ini, itukah pendampingnya masih ada di sini juga? Masih. Lebih apa sosoknya itu seperti apa? Ada yang kiai. Terus apa lagi? Santri-santri. Iya. Kalau untuk sosok wanita yang tadi di sekitaran sini itu? Tadi yang di depan sini, yang giling. Yang di depan ya.
yang arah ke atas itu. dekat gua Nanti kemungkinan. izin saya gambar. Ya, Boleh? ya, Tuan Sewu tadi boleh izin untuk coret-coretan gambar kayak gitu boleh nggak apa-apa untuk menunjukkan sesosok seperti apanya biar lebih detailnya biar pemirsa yang di rumah tahu kayak gitu ya. Tuan Sewu sebelumnya diizin sih. Ya ini sekarang redup ya pemirsa, powernya beda sama yang pertama. Jadi kita pulihkan lagi biar istilahnya lebih Santai. toh. Jadi kalau teman-teman peka, ini auranya tuh sangat merah pekat. Oh iya, saya kan baik. Jadi ya banyak apa ya, ajian-ajiannya juga banyak juga sih sebenarnya yang dia simpan. Tapi saya tahu kelemahannya di mana-mana dan sebagainya. Tapi nggak usah lah, saya juga. Dikit. Ada warga yang mau tanya Mas Indra, dulu ada pernah apa ya kayak kera putih itu ada cerita atau memang ada Kera putih. ya, sama ular butung kalau nggak salah. Izin saya Ya. Kalau ular putihnya saya melihat. Tapi kalau kera putihnya saya belum ada melihat. Jadi kalau ular memang di bawah situ, di dekat gua memang ada ular. Kalau semedi tidak ya, karena posisinya tidak menggulung, tapi lebih kepada berjaga-jaga, lebih pada stand gitu, bersiap-siap gitu. Jadi bukan dalam posisi apa namanya tadi meditasi atau apa gitu. Meditasi. Itu dalam sosok ularnya itu benar-benar kepala ular atau sejenis kayak buaya? Sebenarnya ada batasan untuk menjelaskan sosok tersebut, karena sosok tersebut itu walaupun bentuknya mengerikan tapi energinya positif, jadi saya sudah dibatasi untuk memberikan informasi tidak etis. Ya, dia punya kayak kalung zaman dulu ya. Betul. Lupa. Besar. Zaman dulu. Kalau dicabut ya agak redup sedikit gitu. Sebenarnya seperti itu. Ini lebih seperti mustika ya jatuhnya ya. Iya, lumayan ini tapi unik. Jadi kamu sudah termasuk lama di situ ya. Dan tidak sendirian pastinya. Mungkin kamu itu di sana menjaga dari apa sebenarnya? Apa yang dijaga? Hanya candinya atau menjaga suatu komunitas kamu atau seperti apa? Kenapa kamu jawab? Nggak berani Gus ya. Nggak berani memberitahu ya. Jenengan posisi di situ ketika ada suatu orang kesini banyak yang berbuat yang tidak negatif kayak gitu, jenengan apa yang jenengan lakukan atau melihat aja? Hah? Oh gitu, berarti membiarkan aja. Itu wis masa bodoh buat jenengan ya, karena bukan tugas jenengan untuk hal seperti itu. Oh gitu ya. Jadi tugasnya dia itu tuh cuma menjaga sesuatu yang ada di dalam. Cuma dia nggak mau memberitahu, soalnya dia nggak berani dan dilarang untuk memberitahu. Oh gitu. Tapi setidaknya kalau ada orang seperti itu coret-coret, jenengan kan harusnya bertindak biar dia tuh kapok. Jangan dicoret-coret, kan jadi nggak bagus. Dilihat nggak enak kayak gitu. Ya toh, jenengan juga merasa di sana nggak nyaman mungkin ya dengan yang tadinya bagus kok jadi seperti itu, sangat disayangkan loh. Jenengan nggak berbuat apa-apa sama sekali. Terus kalau misalkan di situ dibersihkan, tempatnya jadi bersih, gimana itu? Jenengan senang atau enggak? Enggak mau tahu juga. Oh, sekedar ada perintah jenengan para bergerak ya. Oh gitu. Jadi kalau di dunia manusia itu dia bekerja sesuai tupoksi ya, gitu tugas ya, pokok dan tugas. fungsi. Gitu. Jadi dia nggak mau tahu urusan yang lain gimana. Selain itu mindsetnya udah diarahkan ke situ ya. Jadi kalau hal yang lain-lain terus nggak mau tahu gitu ya. Ya pemirsa, jadi sebenarnya di sekitar kita ini sudah banyak sekali yang mendekat. Dari pihak-pihak mereka itu sudah banyak sekali sudah mau mendekat.
ya pengen masuk juga dan sebagainya, tapi nggak masalah sih. Intinya kan kita niat baik, ingin menggali suatu informasi dan sebagainya, dan tentunya mereka pasti akan tahu dari cahaya kita, ya kan. Niat baik atau enggak itu kan pasti akan tahu dari cahaya kita ketika jin itu melihat seperti itu. Banyak sekali mereka mendekat, mengawasi wadah apa dan sebagainya, tapi nggak apa-apa. Mungkin itu saja, atau ada suatu tambahan lagi, atau kamu ada suatu informasi yang mau disampaikan lagi? Enggak ya. Ya, intinya seperti itu pemirsa. Jadi candi ini adalah suatu warisan, ya, warisan leluhur kita. Semoga bisa dilestarikan, dirawat, dijaga. Kita ambil suatu sisi positifnya, ya. Kita sebagai penerus bangsa tentunya kita harus merawat, membersihkan, melestarikan kebudayaan bangsa, biar tentunya bisa berguna untuk anak cucu kita semuanya. Mungkin itu saja ya pemirsa, sedikit banyak semoga bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Suatu explore di daerah Candi Tugu, ya, Candi Tugu Semarang Barat. Semoga bisa menjadikan suatu manfaat untuk kalian semuanya. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun nggih, monggo wangsul. Salam kenal.